Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, mata fitari to ishoni tanoshii nihongo benkyou shimashou. Oke, kemarin saya sudah menginformasikan mengenai beasiswa Mitsui Bussan S1 ya. Nah, hari ini saya akan menginformasikan mengenai interview. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan dipertanyakan di dalam sesi interview. Ada beberapa pertanyaan. Oke, mau tahu pertanyaannya apa? Karena interview merupakan sesi terakhir dan ini penseleksian yang sangat penting buat kalian. Jadi harus dipersiapkan dari sejak dini ya. Oke, mau tahu pertanyaannya apa aja? Jangan lupa di like dan subscribe dulu dong. Dan share ke teman-teman kamu ya. Karena ini merupakan informasi penting yang akan bisa merubah hidup kamu, insya Allah menjadi lebih baik ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi ya, apa aja sih yang akan dipertanyakan? Kalian harus tahu nih, kenapa ada interview. Karena di sini kuncinya, kalau kalian sudah tahu, pasti kalian akan bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke? Kenapa ini ada interview? Karena pertama mereka yang mengeluarkan dana. Dan dana itu terbatas ya. Jadi tidak semua orang yang mendaftar bisa mengikuti dari mendapatkan beasiswa tersebut. Karena dananya terbatas, otomatis mereka akan mencari the best of the best dari kalian. Dengan cara apa? Interview. Kenapa? Karena nilai itu sudah rata-rata hampir sama semua. Contohnya, nilai rata-rata nanti setelah tes itu, misalnya mereka sudah ada ketetapan 90 ya, yang akan bisa diterima masuk. Nah, itu kan mungkin nilai 90 itu banyak yang dapat mendapatkan nilai 90 dari hasil ujian tes. Nah, apa sih yang membedakan kalian dengan yang lainnya adalah di saat interview. Kenapa? Interview itu karena mereka akan ingin mengenal pribadi kamu secara pribadi dan mendalam. Bagaimana sih kamu orangnya, bagaimana sih kamu pribadinya, apakah kamu layak dan bisa mendapatkan beasiswa ini. Itulah fungsinya interview, membedakan kamu dengan yang lainnya. Jadi yang diinformasikan adalah personal kamu ya, bukan data-data yang sudah ada ijazahnya, yang sudah kamu kemarin berikan dokumennya pada saat pendaftaran ya. Oke? Paham ya di sini ya? Jadi menginformasikan secara pribadi. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama itu yang paling dasar banget adalah introduce yourself. Perkenalkan diri Anda atau diri kalian ya. Perkenalan di sini saya bilang tadi bukan memperkenalkan hanya sekedar nama dan sekolah ataupun data-data yang kemarin sudah diinformasikan secara dokumen. Ya, memperkenalkan diri secara pribadi seperti apa sih? Ya kan, bingung deh ya kan. Nah, oke, saya akan mencontohkan ya. Contohnya misalnya nama saya Elizabeth Fitri, usia saya 18 tahun, lulusan SMA 6. Pulang sekolah saya mengikuti kegiatan Paskibra, ya kan, dari sejak kelas berapa nih? Kelas 1, ya kan. Kenapa saya suka Paskibra? Karena Paskibra memberikan saya kedisiplinan, kebiasaan kedisiplinan, kerapihan, dan kekompakan. Ya, itu memberikan efek positif terhadap diri saya. Kemudian saya pernah menjuarai lomba Paskibra antar daerah pada sekian. Oke ya. Nah, setelah itu, selain ekskul, misalnya kalian mempunyai kegiatan di luar sekolah dengan teman-teman. Misalnya apa? Saya pulang sekolah biasa bersama teman-teman saya itu ke bengkel. Ngapain? Belajar memperbaiki motor karena saya suka sekali dengan mesin, ya. Atau saya pulang sekolah biasa berkumpul dengan teman-teman saya untuk mempelajari A, B, C. Tetapi kenapa saya belajar dengan teman-teman? Karena memang di sekolah tidak ada ekskulnya. Jadi saya mencari komunitas yang bisa memberikan informasi mengenai hal tersebut. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi hal-hal yang positif yang kamu lakukan di luar sekolah atau kamu mendapatkan prestasi yang di luar sekolah, itulah yang kamu informasikan. Misalnya kamu ikut kursus apa yang berguna dan bermanfaat dan positif, itu yang kamu informasikan. Oke, paham ya semuanya ya. Jadi gampang kan? Nah, mungkin bagi adik-adik yang biasa mengikuti eskul ya, atau mungkin biasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak, itu mudah buat kalian, tinggal menyusun aja ya. Bagaimana untuk memenuhi tadi
introduce yourself itu. Tapi kemungkinan bagi adik-adik yang mungkin tidak aktif nih di dalam Excel maupun di sekolah, aduh bingung deh, nilai sih masuk nih di standarisasi, alhamdulillah juga lulus nih ya kan, tapi aku nggak punya nih kegiatan khusus ataupun apapun yang positif yang bisa aku informasikan. Aku bingung nih mau nulis apa atau mau ngomong seperti apa ya. Saya akan taruh nomor telepon saya di di deskripsi ya, bagi adik-adik nanti yang bingung nih bagaimana cara penyusunannya, karena ini yang dikeluarkan adalah pribadi kamu ya, jadi kamu dengan teman kamu ya jangan sama ya kan, jangan dianggap gampang, karena yang mereka lihat itu adalah pribadi kamu ya. Bingung mau nulis apa, mau bagaimana, mau bilang apa ya, seperti apa, kalau mau konsultasi sama saya boleh, tinggal nanti di WA ya. Nanti untuk pembuatan ininya juga nggak mahal, hanya 50.000 aja. Jadi nanti ada saya informasikan bagaimana caranya kamu untuk mengeluarkan apa sih bidang kamu yang bisa kamu keluarkan secara positif. Oke ya. Oke, kita masuk di pertanyaan kedua nih ya. What is your proposed field of study and why? Ya, kenapa kamu ngambil jurusan itu ya, dan kenapa ya, kenapa kamu suka ngambil jurusan itu, alasannya. Misalnya kamu mau ngambil jurusan teknik mesin nih, karena kamu udah suka mesin, ngoprek mesin dari dulu dan sebagainya ya, gampang kan kalau yang itu ya, karena kamu harus sudah punya tujuan tuh ya, kenapa ngambil itu, sukanya karena apa. Oke. Ketiga, what kind of preparation have you been doing so far ya, persiapan apa sih yang sudah kamu lakukan ya selama ini, dan jangka waktu berapa lama ya persiapan. Misalnya tadi, oh iya persiapannya saya sudah membaca bukunya, saya sudah mempelajari ini di internet dan sebagainya, bertanya ini dan sebagainya, makanya saya ingin mempelajarinya lebih dalam, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, nah nih keempat ini dia agak ini ya, what have you ever experienced facing a very difficult situation in your life ya, how could you deal with ya. Jadi apa yang paling kamu pernah mengalami, kesulitan apa dalam hidup kamu tuh yang paling sulit. Misalnya kamu pernah menghadapi, oh ya pernah dibully mungkin sama temannya, dan pada saat dibully itu bagaimana ya kan, hilang krisis kepercayaan diri atau bagaimana. Nah caranya bagaimana kamu mengatasi hal tersebut ya, karena cara mengatasi itu juga penting, harus diinformasikan, karena disitulah kamu nanti akan dilihat kamu bisa nggak sih mengatasi ketika kamu punya masalah ya, itu penting sekali. Oke, yang kelima ya, what is your strength and weakness. Nah ini juga kadang-kadang suka banyak nih yang bingung nih, apa sih kelebihan gue, apa sih kekurangan gue, kayaknya gue gak ada kurang deh, kayaknya gue sempurna deh. Nggak mungkin lah ya, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu misalnya kamu nah itu deh tadi yang biasa ikut ekskul, udah tahu nih kelebihannya apa. Saya orang yang disiplin, misalnya saya jago bahasa Inggris, atau mungkin saya bisa public speaking ya, pernah ikut kejuaraan pidato di mana ya kan, ada sertifikatnya, atau pernah lomba masak dan sebagainya, jago masaknya dan sebagainya. Itulah yang namanya kelebihan, sesuatu yang sedikit lebih daripada yang lainnya. Oke. Nah kalau kelemahan, kelemahan apa sih ya kan? Misalnya contohnya, oh ya saya pelupa nih. Nah kelemahan di sini bukan hanya masalah kamu kelemahan aja yang diinformasikan, tapi kelemahan plus bagaimana cara kamu mengatasi kelemahan tersebut ya. Misalnya saya pelupa, bagaimana saya caranya mengatasi lupa, yaitu saya selalu membawa buku catatan atau selalu mengulang kata-kata supaya, oh ya tadi disuruh apa, tadi ini saya catat. Nah kalau misalnya saya nggak bawa catat, saya akan terus mengingatnya dengan menghafal dan menyebutkannya mungkin 3 kali atau 4 kali. Oh ya tadi saya harus begini. Tadi sistemnya harus begini. Nah saya menyebutkannya sekian kali. Nah seperti itu ya. Jadi harus ada solusinya. Atau mungkin saya susah bangun pagi. Bagaimana saya harus bangun pagi? Saya harus pasang beker yang sekeras-kerasnya. Nah seperti itu ya.
kelemahan ataupun kelebihan yang kita informasikan kepada mereka. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6 nih. How do you contribute to your country after graduation? Oke. Apa nih kontribusinya terhadap negara nih? Ya sebenarnya sih nggak usah ribet-ribet ke terlalu negara sih. Intinya kamu berkontribusi apa nih setelah kamu lulus dapat ilmu terhadap lingkungan sekitar aja deh. Ya, atau mungkin terhadap teman-teman kamu nih. Apa nih? Ya kan? Nah, misalnya kamu tadi sudah bisa memperbaiki mesin. Nah, mungkin kamu bisa nanti membuat, oh ya saya akan membuat ini dengan nanti harganya murah, atau mungkin nanti saya akan menginformasikan, mengajar kepada anak-anak, ya kan, supaya orang-orang tuh tahu bagaimana cara membenarkan ini, memperbaiki ini dan sebagainya. Oke? Nah, ketujuh, how could you convince us that you can finish your study? Ya, jadi bagaimana kamu meyakinkan bahwa kamu layak bisa mendapatkan beasiswa tadi itu dengan bisa menyelesaikan studi ini, karena masalahnya kan lama ya. Beasiswa itu kurang lebih apalagi S1 standar aja 4 tahun, belum lagi belajar bahasa Jepang. Jadi kemarin total itu kan belajar 5,5 tahun. Jadi ini cukup jangka waktu yang panjang. Ada nggak sih yang gagal di tengah jalan ya? Pastinya tentunya ada. Nah, mereka tidak berharap kalian itu gagal di tengah jalan, ya, karena itu juga merugikan mereka, karena mereka sudah mengeluarkan dana, mengeluarkan segala macam. Jadi mereka berharap kalian benar-benar bisa menjalankan dengan yang mereka harapkan. Nah, bagaimana caranya kalian meyakinkan? Tentunya kalian bisa informasikan, oh ya saya akan belajar dengan disiplin, saya akan mengatur waktu karena saya orang yang tepat waktu dan sebagainya, ya. Itu bisa kamu susun ya kata-katanya, bagaimana nih untuk bisa menyelesaikan studi kamu nih. Kamu orang yang rajin, ulet ya, kemudian juga orang yang berkomitmen tinggi ya, seperti apa. Oke? Nah, yang ke-8 ini adalah terakhir ya. Why do you deserve ya this scholarship? Oke, kenapa kamu layak dapat beasiswa ini? Kenapa bisa layak? Ayo. Karena kamu apa? Kamu orang yang rajin? Kamu orang yang tepat waktu? Kamu orang yang disiplin? Apa kamu orang yang seperti itu? Ya, jadi jawabnya gitu ya. Saya orang yang mempunyai komitmen yang tinggi, saya orang yang rajin, saya orang yang mau berjuang. Jadi saya berhak mendapatkan beasiswa itu karena masa depannya saya akan begini. Usahakan ini informasikan itu tadi yang berhubungan berkaitan dengan kamu ngambil jurusan apa, ya. Jangan sampai kamu ngambil jurusannya apa, informasinya apa. Jadi nggak nyambung kan ya. Jadi usahakan selalu berkaitan. Oke? Paham ya? Jadi pada intinya, pada dasarnya interview adalah menginformasikan tentang pribadi kita, bukan pribadi orang lain. Itulah yang membedakan kamu dengan orang yang lain. Jadi jadikan diri kamu tuh semenarik mungkin, karena pada saat wawancara itu bukan nilai lagi yang dipertimbangkan lagi, tapi benar-benar pribadi kamu. Karena di sini akan terlihat ya, bagi mungkin adik-adik yang cuma ngapalin doang, sama mungkin yang memang mempunyai kepribadian yang bagus. Jadi jadilah pribadi yang menarik, karena itulah yang akan mereka nilai. Bagaimana membedakan kamu dengan pribadi yang lain? Ya, karena itu yang dinilai dan itu. Jadi nggak mesti juga kalau kamu punya nilai tinggi, ya, belum tentu loh lolos di interview. Banyak juga nih, pada saya waktu dulu saya kerja itu, karena saya banyak di HRD juga ya, jadi saya pengalaman juga. Jadi nilai tinggi itu nggak menjamin kalian akan bisa masuk ya. Interview ini benar-benar sesi yang sangat penting sekali. Bagaimana menjadi pribadi yang menarik intinya. Menarik di mata mereka bahwa kalian mempunyai kompetensi itu, mendapatkan beasiswa itu dan layak ya. Jadi itu benar-benar harus dipersiapkan. Jadi yang kalian tuh masih bingung nih, aduh aku ngomong apa dan bagaimana, atau aku masih bingung nih kelemahan di mana ya dan sebagainya, atau ingin memperbaiki kepribadian ya. Karena gini loh, pada dasarnya ini adalah kepribadian kamu. Jangan dianggap sepele bahwa pribadi itu nggak penting ya, karena semua dasar itu dari kepribadian kamu.
Karena yang dilihat itu nanti bukan hanya sekedar ijazah dan sebagainya, itu sudah ada ya. Jadi bukan hanya sekedar good looking, tapi bagaimana kamu menyampaikan kata per kata itu nanti pada saat interview. Dan interview itu akan ada dua ya, kemungkinan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi harus persiapkan dua-duanya. Jadi mungkin kamu bisa menjawab walaupun mereka bertanya dengan bahasa Inggris, kamu bisa jawabnya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu bisa menjawabnya dengan bahasa Inggris, itu jauh lebih baik. Tapi persiapkan dengan baik ya, jangan sampai ketika kamu pakai bahasa Inggris jadi terbata-bata. Makanya saya bilang persiapkan dari sekarang ya. Mempersiapkan kepribadian itu bukan hanya sehari 2 hari. Itu perlu training, itu perlu yang namanya coach ya. Bagaimana nih kita mempersiapkan diri untuk meningkatkan pribadi kita. Semakin kita mengetahui apa isi pribadi kita, itulah ilmu kita juga akan semakin lama akan bertambah dan bisa mengembangkan diri secara positif. Nah oke, jadi bagi adik-adik tadi ya yang mau mengetahui nih, oh ya pribadi saya gimana, mengembangkan pribadi gimana, atau tadi gimana nih caranya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di bawah ini, sedikit confused, silahkan langsung hubungi nomor WA saya. Oke ya, oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya bagi yang mungkin masih bingung nih harus gimana, tinggal hubungin aja. Oke, assalamualaikum.